mafsadat mencela masa. Sebagai seorang muslim, kita harus mengetahui bahwa mencela zaman adalah suatu yang terlarang dan tidak layak, baik secara syariat maupun secara akal sehat. Di antara yang menunjukkan hal di atas adalah 1. Mencela sesuatu yang tidak berhak untuk dicela. Masa atau waktu adalah makhluk Allah yang akan berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Dia tidak bersalah sehingga berhak untuk dicela. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, kita mencela zaman kita, padahal celaan itu ada pada diri kita. Zaman kita tidaklah memiliki aib selain kita. Kita mencela zaman tanpa dosa, seandainya zaman bisa bicara niscaya ia akan balik mencela kita. Diwan Asy-Syafi'i 106. Mencela sesuatu yang tidak berhak untuk dicela, mencaci sesuatu yang tidak bersalah tentu adalah sebuah kezaliman. Sedangkan kezaliman pasti mencelakakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hindarilah kezaliman, karena kezaliman itu adalah mendatangkan kegelapan pada hari kiamat kelak. Hr. Bukhari 2447, Muslim 2578, 2. Mencela Allah saat seorang mencela satu makanan karena makanan tersebut tidak enak misalnya, pada hakikatnya ia sedang mencela tukang masaknya. Meskipun dia tidak mengungkapkannya. Begitu pula ketika seorang mencela zaman, pada dasarnya dia sedang mencela yang menciptakan zaman tersebut. Berarti, sadar atau tidak, dia sedang mencela Allah. Oleh sebab itu, Allah akan tersakiti jika ada hambanya yang mencela zaman atau masa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berfirman, anak Adam telah menyakitiku. Ia mencela masa padahal akulah yang menciptakan masa. Di tanganku segala urusan, akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Hr. Bukhari 4826, Muslim 2246, 3. Menyerupai orang-orang jahiliyah. Mencela zaman adalah perangainya orang-orang jahiliyah. Allah berfirman, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja, kita mati dan hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa, tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu, mereka hanyalah menduga-duga saja. Qs al-Jatsiyah 24. Ibnu Jarir menyebutkan sebuah riwayat, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang jahiliyah dahulu mengatakan, yang membinasakan kita hanyalah malam dan siang. Itulah yang membinasakan kita, mematikan serta menghidupkan kita, maka Allah berfirman, dan mereka berkata, Al-Jatsiyah 24, Jamiul Bayan Fitawili Ayil Quran 22/79, sedang kita dilarang untuk menyerupai, tasyabuh, dengan mereka. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bertasyabuh dengan suatu kaum, maka ia bagian dari mereka. Hr. Abu Dawud 4031, 4. Tidak merubah keadaan hanya menambah kekesalan jika direnungkan lebih dalam. Mencela zaman adalah perbuatan yang sia-sia. Celaan tidak akan mengubah keadaan sedikit pun. Bahkan justru menambah sesak dada. Udara tidak akan berubah jadi dingin ketika kita mencelanya karena panas. Hari-hari takkan kembali saat kita mengeluhkannya karena cepatnya ia berlalu. Lantas apa gunanya celaan itu? Al-Muwafa bin Sulaiman pernah berjalan kaki bersama seorang temannya. Lalu temannya itu bergumam, dingin sekali hari ini, apakah kau sudah merasa hangat sekarang? Sahut Al-Muwafa, tidak, jawabnya. Al-Muwafa berkata, jadi apa gunanya memaki? Seandainya engkau membaca tasbih, pasti lebih baik. Istamti bihayatik. Hal 244, Perincian hukum mencela masa. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, mencela masa hukumnya terbagi menjadi 3. Pertama, jika maksudnya semata-mata hanya mengabarkan, tidak dimaksudkan untuk mencela, maka hal ini diperbolehkan. Misalnya perkataan seseorang, cuaca hari ini sangat panas sehingga membuat kita sangat lelah,
atau hari ini suhunya sangat dingin sehingga kita letih, atau ucapan yang semisal, karena setiap amal itu tergantung pada niatnya. Seperti ucapan ini boleh karena hanya sekedar kabar. Semisal dengan hal ini adalah ucapan Nabi Lut alaihi salam, ini adalah hari yang amat sulit, Qs. Hud 77. Kedua, mencaci masa karena adanya keyakinan bahwa dialah yang menjadi pelaku kebaikan dan keburukan di dunia ini. Seperti keyakinan bahwa masalah yang membolak-balik perkara antara kebaikan dan keburukan. Perbuatan ini termasuk dalam kemusyrikan syirik akbar, karena berarti bahwa orang tersebut meyakini adanya Sang Pencipta selain Allah Ta'ala. Siapa saja yang meyakini adanya pencipta yang lain di samping Allah Ta'ala, maka dia telah kafir. Ketiga, mencela masa bukan karena meyakini bahwa masalah pelaku. Dia meyakini bahwa yang mentakdirkan adalah Allah, akan tetapi dia mencela masa karena masa itulah yang berkaitan langsung dengan kejadian, peristiwa, atau keburukan yang dia alami. Perbuatan semacam ini diharamkan, meskipun tidak sampai kepada derajat kemusyrikan. Karena pada hakikatnya, celaan tersebut kembali kepada Allah, sebab Allah lah yang mengatur masa, mengisinya dengan kebaikan dan keburukan, bukan masa tersebut yang melakukan. Celaan seperti ini tidak sampai kafir karena dia tidaklah mencela Allah Ta'ala secara langsung. Al-Qaulul Mufid 2:240. Firman Allah dalam hadits qudsi di atas, aku adalah masa, akulah yang menjadikan malam dan siang silih berganti. Imam Al-Khattabi dalam kitab Alam Al-Hadits fi Syarh Sahih Al-Bukhari mengatakan, firmannya aku adalah masa, maksudnya adalah aku adalah pemilik masa, pengatur semua perkara yang kalian nisbatkan kepada masa. Apabila anak Adam mencela masa dengan keyakinan bahwa dia pelaku dari semua perkara ini, maka celaan itu kembali kepadaku, Ad-Dahr, masa, bukan termasuk nama Allah, karena jika seandainya Ad-Dahr adalah salah satu nama Allah, tentu ucapan orang-orang jahiliyah yang dihikayatkan oleh Allah, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali Ad-Dahr, Qs. Al-Jatsiyah 24. Menjadi ucapan yang benar, namun ternyata Allah mengingkari. Ini menunjukkan bahwa Ad-Dahr bukan termasuk nama